Halo guys, welcome back to Korea Reomit bersama orang Korea yang medok. Oke, follow. Mulai hari ini sampai tanggal 12 Desember nanti di Tokopedia lagi ada Hari Porong Elektronik Nasional. Nah, ini merupakan kesempatan buat kita semua dapetin diskon gila-gilaan hingga 99% dan juga cashback hingga Rp350.000. Nah, ini cocok banget buat keperluan elektronik kayak kamera, laptop, home appliance, ataupun peralatan gaming yang follow cari. Oke, follow. Buat yang mau cari tahu lebih lanjut, langsung aja klik yang udah taruh di bawah ini. Follow, kali ini aku mau menceritakan kejadian nyata yang ceritanya ini lebih drama daripada drama, sampai-sampai ini dijadikan film yang berjudul Jaesim. Jadi langsung kita mulai video kali ini. Kejadian ini berawal pada bulan Agustus tahun 2000 di daerah Jeollabuk-do, Iksansi alias di kota Iksan. Terjadi sebuah pembunuhan. Korban dari kejadian kali ini adalah seorang supir taksi yang berinisial Yu yang berusia 42 tahun pada waktu itu. Bapak Yu ini terbunuh diakibatkan oleh tusukan pisau sebanyak 12 kali di dalam taksi, dan 12 tusukan ini menembus jantung dan juga pembuluh darah sehingga mengakibatkan pendarahan yang cukup parah sehingga supir taksi meninggal di situ. Polisi berhasil menangkap pelaku yang berinisial C atau tulisannya kalau dialfabetkan Choi dan berusia 15 tahun pada waktu itu. Dia itu bekerja sebagai tukang antar kopi. Mungkin kalau istilah zaman sekarang itu kayak supir ojol gitu ya, yang antarkan minum gitu kalau di Indonesia. C ini selama pemeriksaan dan juga di sidang, dia itu terus menyangkal kalau dia itu bukanlah pelakunya. Dia itu bilang kalau dia ini ya kebetulan saja saya itu di tempat itu, tapi bukan saya, Pak, gitu. Tentunya polisi tidak menerima alasan itu. Duh, kamu ini sukanya bohong aja, jangan bohong kamu. Sehingga pada akhirnya Choi ini mengaku akan kejadian itu. Dikarenakan ini, jaksa menggugat hukuman selama 15 tahun penjara. Namun karena adanya pengacara gratis dari pemerintah, Choi ini dibantu sehingga hukumannya ini turun dari 15 tahun menjadi 10 tahun. Dengan alasan Choi itu merasa menyesal dan juga menyadari akan kesalahannya. Jadi disidangkan sama hakim, dilihat tuh orang ini menyesal nggak atas perbuatannya. Kedepannya dia bakal membayar atau nggak, kan semua ini dilihat. Dan terkesan Choi ini menyesal seperti tidak mau mengulangi lagi kejahatan seperti ini sehingga diringankan sebanyak 5 tahun. Choi masuk penjara mulai tahun 2000 dan bebas tahun 2010. Sudah 10 tahun yang lalu, jadi ya udah bebas. Tapi ada masalah, yaitu pada tahun 2003, kepolisian yang menangani kasus ini sebenarnya adalah kepolisian Iksan karena terjadi di kota Iksan kan ya. Tapi ada kepolisian di tempat lain kan ya. Nah, kepolisian yang ada di daerah Gunsan ini, yang tentunya juga dekat dengan kota Iksan ini, mendengar bisa dibilang laporan, bisa dibilang bocoran, bisa dibilang rumor, bisa dibilang isu. Yang mereka dengar adalah pembunuh yang sekarang ada di penjara itu bukan pembunuh sebenarnya, melainkan pelakunya itu masih belum tertangkap. Jadi istilahnya orang yang di penjara itu bukan pembunuhnya. Polisi itu salah tangkap orang. Ada rumor kayak gitu. Nah, kepolisian yang mendengar rumor ini mulai berpikir, wah, kalau ini beneran bisa jadi masalah besar. Karena orang yang melakukan kejahatan masih bebas di sana, sedangkan orang yang nggak salah apa-apa, dia itu menerima hukuman akan perbuatan orang lain di dalam penjara. Sehingga kepolisian terus-menerus melakukan pemeriksaan yang lebih dalam dan berhasil menemukan pelaku sebenarnya. Pertama-tama, polisi itu menemukan seseorang yang bernama Lim atau Im ya sebenarnya, tapi ditulis Lim aja. Lim, yang ternyata merupakan teman dekat dari pelaku asli yang berinisial Kim. Jadi Kim ini pelakunya, nah temennya ini bernama Lim. Polisi menemukan Lim dulu. Keduanya ini adalah teman sebaya kelahiran tahun 1981. Alias waktu kejadian itu mereka ini masih usia 19 tahun. Polisi itu jadi cukup yakin karena Kim itu mengetahui suatu info yang tidak pernah dibocorkan kepada publik. Jadi kalau misalnya bukan pelakunya, nggak mungkin gitu loh bisa tahu info-info yang polisi lihat di tempat itu, di TKP itu. Tetapi sebuah kasus yang sudah tertutup, sebenarnya itu susah banget untuk dibuka kembali, alias kan pembunuhnya siapa, udah kena hukuman, udah ditutup kan kasusnya. Tapi untuk ini dibuka lagi, digugat lagi, itu sedikit susah karena semua petugas yang berhubungan dengan ini harus bertanggung jawab, dari jaksa, dari
polisi, semuanya itu harus bertanggung jawab, alias bisa jadi mereka semua dipecat. Sehingga sebenarnya tidak mudah banget untuk melakukan yang namanya pemeriksaan ulang. Bisa dibilang pekerjaan orang-orang ini hancur nggak karu-karuan sehingga merugikan kehidupan seseorang. Oke, jadi memang ini penting banget. Tapi buat seseorang yang bekerja dan udah membuat laporan ini merupakan sesuatu yang bahaya banget buat karir mereka. Ya seharusnya mereka nggak mengerjakan kayak gitu. Nah lanjut. Tetapi hal ini terjadi berkat kerjasama dari detektif Hyun dan juga pengacara Park Jun Young. Nah, pengacara Park Jun Young ini terkenal banget di Korea. Dia itu bukan karena dia kaya, bukan karena dia gimana, tapi dia itu terkenal banget untuk membela kasus-kasus yang mendapatkan pemeriksaan ulang berkat dirinya. Jadi, orang ini memiliki visi yang jelas banget. Pokoknya kalau ada orang yang misalnya mendapatkan hukuman padahal dia nggak bersalah, dia itu benar-benar bakal membantu dan berusaha mengungkapkan kebenaran. Dan ini video pertama, salah satu kasus yang dia bahas. Di video berikutnya merupakan kasus yang ditangani oleh pengacara Park Jun Young. Nah, jadi detektif Hyun sama pengacara Park Jun Young itu merasa kayak kasus ini tuh diselesaikan dengan cara yang kurang baik dengan beberapa alasan seperti ini. Pertama, pengakuan dari C yang sekarang di penjara itu nggak konsisten, alias kemungkinan besar dia itu berbohong. Jadi kalau misalnya seseorang berbohong itu pasti kan jawabannya gonta-ganti kan. Contoh, C itu ditanyai, kamu naik taksi lewat pintu mana? Waktu diperiksa kan semuanya dicatat. Dia itu pertamanya bilang naik dari pintu belakang, tapi di investigasi kedua dia bilang naik dari pintu supir taksi. Terus waktu dia juga ditanya, kamu membunuhnya pakai senjata apa? Pertamanya ditulis pakai besi yang saya haluskan sendiri yang nantinya menjadi tajam. Habis itu di investigasi lain dia juga bilang pakai pisau dari tempat kerja saya. Terus ada lagi investigasi yang lain tanya, pisaunya setelah kamu bunuh, pisaunya setelah kamu pakai kamu apakan? Ada investigasi dia bilang ini saya buang di selokan. Ada juga yang bilang ini saya cuci lalu saya letakkan kembali di tempat kerja saya. Jawabannya itu agak aneh-aneh sehingga ini sedikit mencurigakan. Nah, alasan kedua, pisau yang katanya digunakan beserta di taksi tempat kejadian itu nggak ada sidik jari C. Kalau misalnya C itu benar-benar merupakan pelaku, seharusnya sidik jarinya dia itu pasti ada di taksi itu, paling nggak di gagang, di pintu atau dimanapun, dan juga seharusnya ada di senjata, tapi tidak ditemukan dimanapun. Ketiga, yang paling penting, pemeriksaan C ini tidak dilakukan di kantor polisi ataupun di kepolisian, tetapi dilakukan di tempat penginapan sekitar. Sedikit unik tuh. Ini menjadi poin yang sangat penting karena ternyata selama pemeriksaan, selama investigasi ada yang namanya kekerasan. Alias polisi yang memeriksa C pada waktu itu terus-menerus tanya ke C. Dan kalau jawaban yang dijawab dari C itu bukan jawaban yang diharapkan dari polisi, maka C akan terus-menerus dipukul hingga dia menjawab sesuai jawaban yang diinginkan polisi. Istilahnya kayak gini, kamu bunuh kan? Enggak, Pak. Kamu bunuh toh? Kamu bunuh nggak? Loh, kamu nggak bunuh? Kamu bunuh nggak? Kamu nggak bunuh. Lama-lama gimana? Memang bisa jadi ya, memang bisa jadi. Kadang seorang pelaku itu kan maunya berbohong, maunya menutupi tindakannya gitu. Kalau udah takut baru mau ngomong jujur, ya Pak, maaf Pak, sebenarnya saya yang membunuh, cuman saya nggak enak ngomongnya. Kan ada juga yang kayak gitu. Tapi kalau kejadian ini malah kebalikannya. Karena dia ditampar, kepalanya dipukul, bahkan badannya itu dipukuli berulang kali, bahkan menggunakan senjata seperti pentung. Dan pemeriksaan ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut. Sehingga C itu juga nggak bisa tidur, dan waktu itu dia itu masih 15 tahun. Bayangkan anak 15 tahun dipukuli terus selama 3 hari. Orang yang nggak bunuh pun daripada mati di situ, dia akan berusaha mencari cara hidup atau jalan hidup dengan cara berbohong. Dan itu yang dia lakukan. Dan dengan semua bukti yang dikumpulkan ini, akhirnya sidang kembali dibuka, alias pemeriksaan ulang dilakukan. Dan akhirnya pada tanggal 17 November tahun 2016, setelah C udah menghabiskan hidupnya di penjara selama 10 tahun, sidang ini baru dibuka kembali dan akhirnya dia mendapatkan kembali nama baiknya. Dan pada hari itu juga Kim alias pembunuh sebenarnya, dia menerima hukuman penjara selama 15 tahun. Nah, bagaimana untuk temannya Kim yang tadi? Sedangkan untuk temannya Kim, karena dia itu merasa bersalah, udah menutupi dosa temannya, mungkin dia nggak nyaman di hati atau gimana, rasa bersalah ini terus mengganggu dirinya, menghantui dirinya. Akhirnya dia membunuh dirinya sendiri
di tahun 2012. Sedangkan Kim yang merupakan pelaku beneran ini, dia dapat hukuman 15 tahun. Dia itu minta banding. Dan di sidang kedua, dia itu tiba-tiba bilang, oh sebenarnya saya itu bukan pembunuh aslinya, saya itu cuma lagi pengen caper mencari perhatian aja, jadi saya jangan dihukum gitu. Tapi tentunya alasan ini tidak diterima dan di sidang ketiga, hukumannya tidak berubah sehingga dia menerima hukuman 15 tahun penjara. Jadi mungkin ada yang bingung ya, sebenarnya Kim ini siapa dan dia ini orang ngapain? Kim ini adalah seseorang yang hidup dalam kondisi kekurangan secara ekonomi dan pada hari kejadian itu sebenarnya dia naik taksi itu untuk mencuri uang dari supir taksi itu. Tapi karena supir taksinya kaget dan berusaha melarikan diri, dia itu langsung membunuh supir taksi dengan pisau yang dia bawa dan menusukkannya 12 kali pada bapak supir itu. Dan setelah itu dia itu pergi nelpon temennya yang nyembunyiin dia melalui telepon umum alias telepon koin yang bernama Lim, ya temennya yang itu tadi, dan dia itu minta bantuan, aku habis bunuh nih, gimana. Temennya yang menerima telepon ini langsung bilang, wes kamu datang ke rumahku aja, kamu ke rumahku. Seketika itu Kim langsung ke rumah temennya, habis gitu dia kasih senjatanya. Senjata ini langsung disembunyikan di bawah kasur tempat tidurnya Lim, dan pisau ini dibiarkan sampai dia pindah rumah. Nah, sedangkan C itu sebenarnya adalah seseorang yang benar-benar kebetulan lewat dan menjadi saksi di tempat itu sebenarnya. Tapi hidupnya itu berakhir sebagai pelaku kejahatan dan bahkan dia itu sudah hidup 10 tahun di penjara. Nah, setelah hal ini diumumkan, pasti Polo-Polo pengen tahu bagaimana dengan C yang udah masuk penjara 10 tahun. Apakah dia mendapat ganti rugi atau enggak? Dan dia mendapatkan ganti rugi untuk 10 tahun yang dia hidupi di penjara. Pengadilan menurunkan keputusan untuk mengganti rugi kehidupan C dengan nominal 840 juta won. Alias sekitar ya 10M mungkin. Ya, jadi banyak banget. Dan 10%-nya ini dari 10M, yaitu 500 juta gitu. Itu dia bagikan 500 juta kepada detektif yang membantu menginvestigasi ulang. Dan 5%-nya lagi kepada badan organisasi yang membantu kasus-kasus kayak gini untuk bisa diperiksa ulang. Jadi jujur dia masih punya uang banyak kan ya, kayak 9M gitu. Tapi sayangnya setelah itu katanya dia kena tipu sehingga ya pastinya masih ada uang, tapi tidak sebanyak itu lagi. Polo-Polo. Melalui kejadian ini, sebenarnya kita itu juga cari tahu. Ini menunjukkan banget betapa pentingnya bahwa polisi, jaksa, pengadilan, dan semua kita itu harus bekerja dengan baik agar tidak ada seseorang yang mendapatkan hukuman yang seharusnya tidak mereka terima. Tapi di satu sisi aku juga melihat suatu poin yang lain, yaitu kayak C. Di usia 15, dia itu pasti merasa hidupnya itu udah hancur. Usia 15 tahun, udah namanya jadi terpuruk, padahal dia nggak membunuh. Dan juga di penjara untuk 10 tahun. Bahkan 6 tahun setelah selesai penjara pun, orang-orang masih ngira dia adalah pembunuh, sehingga mau cari pekerjaan pun susah. Nama buruknya ini masih ngikut dia kemana saja. Karena orang-orang ya pasti ngiranya dia pembunuhnya, orang dia kena hukuman kan ya. Nah, tetapi paling tidak dia itu sudah mendapatkan uang sebesar 10M yang memang tidak bisa dibilang setimpal dengan waktu usia mudanya, nggak bisa dibilang setimpal atau gimana. Tapi kalau misalnya selama dia di penjara, dia itu tetap berusaha mengembangkan dirinya, tetap belajar, tetap mencari tahu apa impiannya. Seketika dia keluar dan saat dia menerima uang sebanyak 840 juta won ini, mungkin ini bisa menjadi modal yang bagus untuk dirinya. Kalau misalnya dia itu belajar tentang bisnis, mungkin dia bisa mulai bisnis. Kalau dia belajar tentang bangunan, mungkin dia investasikan ke bangunan. Kalau misalnya dia tahu tentang bank, mungkin ya cuma disimpan di bank aja, yang penting bisa makan bunga sambil kerja biasa. Ya meskipun bisa dibilang awalnya itu kelihatan hancur, di usia 30-an dia mendapatkan kesempatan kedua dan bahkan itu merupakan kesempatan yang jarang bisa didapatkan oleh orang biasa, mendapatkan uang senilai 9M. Ya meskipun pernah masuk penjara, bukannya aku bilang ngiri atau gimana, cuman kesempatan baru di usia 30-an. Melalui video kali ini, aku cuman mau bilang, mungkin di antara Polo-Polo ada yang merasa kayak hidup Polo-Polo nggak memuaskan, kayak hidup nggak ada harapan.
atau gimana, nggak apa-apa. Dan bahkan kesusahan dalam hidup kita itu kadang bukan dari kesalahanku, aku nggak salah apa-apa, tapi hidupku udah susah. Contoh lahir orang tuaku ternyata kekurangan secara ekonomi. Tapi aku berharap melalui video kali ini kita itu semua masih bisa mempunyai impian dan harapan. Suatu saat kesempatan itu bakal datang, entah gimana caranya. Yang penting kita berusaha dan mengejar impian kita. Pas kita udah siap, kesempatan itu datang, hidup kita akan berubah banyak. Jadi seperti yang udah tak sampaikan di awal video ini, cerita ini udah dibuat menjadi film yang berjudul Jae-sim. Dan juga kasus ini menjadi sangat populer dan ini juga cerita menarik banget karena pengacara Park Jun-young yang merupakan pengacara yang suka menangani kasus-kasus pemeriksaan ulang. Nah, jadi buat pol-pol yang pengen tahu lebih lanjut bisa nonton filmnya, dan besok bakal tak ceritakan lagi kasus lain yang ditangani oleh pengacara Park Jun-young. Kasus lain, orang yang tidak bersalah tapi kena hukuman lagi. Oke pol-polo, jadi makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video